Saya meyakini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan firasat saya ini benar. Saya meyakini bahwa operasi Badai Al-Aqsa atau yang kita kenal dengan Tufanul Aqsa dan dampaknya secara sosial, politik, global, internasional akan menyingkap kotak Pandora, penyebab sekaligus obat atas penyakit serius yang telah menggerogoti tubuh umat Islam ini selama 1 abad terakhir, yaitu ketika umat tidak memiliki lagi kekuatan di mata dunia sejak runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924. Taufanul Aqsa yang digagas dan diperjuangkan serta yang dibayar harganya dengan mahal oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, para pemuda-pemuda hebat di jalur Gaza, akan menjadi titik balik umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk merebut kembali kedaulatannya yang dirampas oleh kolonialisme Barat, dan kemudian dilanjutkan peran kolonialisme Barat itu dilanggengkan oleh rezim-rezim di negeri Muslim sejak tahun 1916. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa memantaskan diri kita menjadi hamba Allah yang insya Allah mudah-mudahan kita diridhoinya, yang senantiasa kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Memantaskan diri sebagai hamba Allah adalah bagian rasa syukur kita kepada semua nikmat-nikmatnya, karunia yang tidak terhingga, sehingga kita sejak lahir kemudian banyak mendapatkan karunia limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan nikmat itu Allah berikan kepada kita untuk digunakan sebaik-baiknya dalam rangka kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan kemudian cara kita mensyukuri nikmat itu harus sesuai dengan tuntunan yang telah diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini saling mengingatkan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, menjadi hamba Allah yang senantiasa menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Dengan kita mengikuti arahan, petunjuk dan pedoman wahyu dari Allah ini, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali di dalam 2 ayat menggunakan istilah yang sangat menarik dan juga sekaligus menggugah perasaan kita, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia tidak akan segan-segan untuk menggantikan kita dengan kaum yang lain.
Di dalam surah At-Taubah ayat 39 dan surah Muhammad ayat 38, Allah Ta'ala menggunakan redaksi wa yastabdil qauman ghairakum. Dia tidak akan segan-segan untuk mengganti kamu dengan kaum yang lain. Kenapa demikian? Ketika Allah menyatakan Dia akan mengganti kita dengan kaum yang lain, itu adalah sebagai bentuk ancaman sekaligus petunjuk. Isyarat yang jelas, isyarat yang lugas, bahwa kita tidak boleh bermain-main dalam dua hal ini. Yang pertama, di dalam surah At-Taubah ayat 39 Allah Ta'ala berfirman, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang di jalan Allah, maka Allah akan mengazab, menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat pedih, serta menggantikan kamu semua dengan kaum yang lain. Wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di surat yang kedua, surat Muhammad ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang kikir. Padahal siapa yang kikir atau bakhil, sungguh dia kikir terhadap dirinya sendiri. Sedangkan Allah Maha Kaya dan kalianlah yang fakir kepadanya. Jika kalian berpaling dari jalan yang benar, maka Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dua ayat ini kalau kita simpulkan adalah dua sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti satu kaum dengan kaum yang lain. Inilah sunnatullah dalam peradaban. Yang pertama, ketika umat ini menanggalkan dan meninggalkan seruan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan timpakan kehinaan, Allah akan timpakan kehancuran, Allah akan siksa kita dengan siksaan yang sangat pedih, dan Dia akan mengganti kita dengan kaum yang lain yang siap untuk memikul perintah Allah untuk berjihad di jalannya, mempertahankan agamanya, membela orang-orang yang tertindas, kaum muslimin yang tertindas, dan membela tanah-tanah tempat suci kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebab pergantian umat kita, umat ini dengan yang lain adalah ketika kita enggan untuk berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah bukan hanya untuk membangun sarana prasarana ibadah, bukan untuk hanya memakmurkan masjid, bukan hanya untuk kita membeli wakaf Al-Quran. Infak di jalan Allah bukan hanya untuk kita bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Tetapi infak di jalan Allah yang paling tinggi levelnya adalah infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk mendukung perjuangan para mujahidin, orang-orang yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah, mempertahankan dan meninggikan agama Allah, agar kalimat Allah itu yang tinggi di atas segala-galanya. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Maka Allah menyebutkan sunnatullah. Siapa yang kikir tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendukung perjuangan saudara-saudaranya yang membela agama Allah, yang mempertahankan kesucian tempat-tempat suci di dalam agama Islam, maka sungguh dia itu kikir terhadap dirinya sendiri, dan dia akan menanggung resikonya. Menanggung resiko apa? Resiko kita akan dihina. Resiko kita, umat kita ini, meskipun banyak, 2 miliar lebih,
tetapi kita menjadi umat yang hina, umat yang buih, yang tidak ada guna dan tidak ada nilainya di mata musuh maupun kawan kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kita, in tatawallau, jika kalian berpaling dari jalan ini, jika kalian berpaling dari perintah jihad di jalan Allah, dan jika kalian berpaling dari berinfak untuk memberi nafkah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan kaum yang akan menggantikan kamu itu, mereka tidak akan durhaka seperti kalian durhaka kepada Allah Ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lebih dari 2 tahun saudara-saudara kita di Palestina, sejak tanggal 7 Oktober 2023, mereka melancarkan sebuah aksi perjuangan yang sangat luar biasa untuk menggagalkan proyek kolonialisme, proyek penjajahan, proyek perampasan kiblat pertama kaum muslimin. Mereka ingin menggagalkan dan ingin menghancurkan penjajahan Zionis Israel atas bumi para nabi, yaitu Palestina. Saya meyakini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan firasat saya ini benar. Saya meyakini bahwa operasi Badai Al-Aqsa, atau yang kita kenal dengan Tufanul Aqsa, dan dampaknya secara sosial, politik, global, internasional, akan menyingkap kotak Pandora, penyebab sekaligus obat atas penyakit serius yang telah menggerogoti tubuh umat Islam ini selama 1 abad terakhir, yaitu ketika umat tidak memiliki lagi kekuatan di mata dunia sejak runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924. Taufanul Aqsa yang digagas dan diperjuangkan serta yang dibayar harganya dengan mahal oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, para pemuda-pemuda hebat di jalur Gaza, akan menjadi titik balik umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk merebut kembali kedaulatannya yang dirampas oleh kolonialisme Barat, dan kemudian dilanjutkan peran kolonialisme Barat itu dilanggengkan oleh rezim-rezim di negeri Muslim sejak tahun 1916. Sejak 1916, kondisi dunia Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berubah dari satu fase ke fase yang sangat mengerikan, yaitu menjadi fase atau era mulkan jabriyan sebagaimana yang diprediksi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1446 tahun yang lalu. Era mulkan jabriyan ini adalah kekuasaan diktator yang menghancurkan. Mereka berkolaborasi menjadi kaki tangan Barat di era postkolonialisme, yang mengekang, yang membonsai, yang mematahkan dan mencabut akar energi kekuatan kaum muslimin yang telah tegak selama 1346 tahun lamanya. Mereka, umat Islam, dalam kurun waktu kurang lebih 13 abad ini, berhasil menata dunia dengan tatanan internasional yang berpijak kepada ajaran Islam yang adil dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta atau rahmatan lil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perampasan terhadap kesadaran, kehendak bebas dan kedaulatan berpikir kaum muslimin inilah yang mendahului proses panjang perampasan Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram, dan tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Israel baru berdiri tahun 1948. Kemudian dicaploknya wilayah Yerusalem Timur dengan Masjidil Aqsa di dalamnya, itu baru terjadi pada tahun 1967 setelah Perang Arab Israel. 6 hari saja, tahun 1967. Tapi saudara harus tahu, proses dicaploknya Masjidil Aqsa dan bumi para nabi Palestina ini berjalan selama puluhan tahun sebelumnya. Ketika kita terlelap dalam tidur kita,
tidur panjang kita, ketika kita terlena oleh janji-janji manis dari kaum kolonialis dan imperialisme global. Ketika itu, ketika dirampas akar pemikiran kita, dirampas kesadaran kita, dirampas kedaulatan kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya menilai bahwa operasi Tufanul Aqsa yang dilakukan oleh saudara kita, para pejuang-pejuang pembebas Baitul Maqdis di Palestina, Tufanul Aqsa ini menyadarkan dan membangunkan tidur panjang umat Islam selama lebih dari 1 abad. Tidur panjang ketika kita hidup dalam kegelapan kediktatoran yang berbaju religius. Maka peta jalan untuk pembebasan Al-Aqsa dan Masjidil Aqsa ini di Palestina harus dimulai dari mana? Dari yang pertama, pembebasan akal pikiran kita dan kesadaran ilmu pengetahuan kita dari penjajahan, kolonialisme intelektual, dan pembebasan negeri-negeri muslim dari para tiran durjana yang mereka adalah merupakan kolaborator dan kaki tangan para penjajah di negeri-negeri kaum muslimin. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla menjadi bagian dari saksi